Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan membawakan kisah yang berjudul Hilang di Gunung Ciremai. Cerita ini ditulis oleh DF Anggoro. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Hilang di Gunung Ciremai. Ini harus dibawa ke sesepuh desa. Tidak semua bisa diselesaikan dengan tenaga manusia. Malam itu, Dimas dibawa ke rumah tua di pinggir desa. Aroma dupa dan bunga kantil memenuhi ruangan. Di dalam rumah, seorang bapak tua duduk bersila. Wajahnya teduh dengan sorot mata yang dalam. Begitu melihatnya, Dimas tersentak. Bapak itu yang pernah ketemu di jalur menuju pos 1 Cigowong. Bapak tua itu tersenyum samar. Jangan menangis dulu anakku. Aku sudah mengingatkanmu anakku. Jalur itu bukan sekedar hutan biasa. Kau dan temanmu telah membangunkan sesuatu yang tidak seharusnya diganggu. Pak, saya mohon selamatkan Sari dan Raka, mereka masih di sana. Sesepuh menarik nafas panjang lalu memejamkan mata. Dari balik bayangan sosok samar perempuan tua berambut panjang muncul. Nyi Linggih, penjaga gaib Gunung Ciremai. Nyi, maaf. Anak-anak ini sudah berbuat salah. Ada harapan untuk mengembalikan nyawa mereka dalam keadaan hidup. Bagaimana bisa kau meminta aku menolong manusia yang sudah melanggar tata krama? Mereka lancang menyebut-nyebut namaku tanpa hormat. Berisik di hutan. Hadir ke sini tanpa izin dan tanpa memberi salam. Gunung ini bukan sekedar tanah dan batu, tetapi ada yang menjaga. Ada yang menguasai. Siapapun yang datang tanpa hormat pasti ada akibatnya. Nyi Linggih, saya sangat memahami apa yang kau katakan. Manusia terkadang suka lupa, terbawa oleh rasa angkuh dan tidak bisa menjaga sikapnya. Namun tidak semua dari mereka buruk. Sari dan Dimas hanyalah korban dari kebodohan temannya. Saya mohon ampunan untuk mereka, Nyi. Nyi Linggih tidak menjawab dengan kata, ia hanya menatap lama. Sorot matanya dalam dan sulit dimengerti. Bibirnya melengkung tipis. Sebuah senyum samar yang membuat bulu kuduk berdiri, seolah dari senyum itu jawaban sudah jelas. Ada yang bisa dipulangkan, ada yang tidak. Sang sesepuh menunduk berat, menerima kenyataan yang pahit. Keesokan paginya tim SAR dan warga desa berkumpul. Dimas ikut serta meski tubuhnya lemah, karena hatinya tak sanggup hanya berdiam diri. Atas petunjuk sesepuh, warga desa dan tim SAR segera naik gunung. Mereka menelusuri jalur pos demi pos mereka lewati sampai akhirnya menuju tanjakan Asoy. Tempat terakhir Sari terlihat. Suasana hutan begitu mencekam, kabut turun tipis dan suara tawa perempuan kadang terdengar melayang dari balik pepohonan.
Salah satu warga tiba-tiba menemukan kain sobek milik Sari yang tersangkut di ranting. Semua segera mempercepat langkah. Lapangan kecil itu semakin gelap. Meski siang hari, kabut tebal menggulung, menelan pepohonan. Warga mengepung dengan wajah pucat. Sementara Sari dalam cengkeraman Wewe Gombel. Rambut kusutnya menjuntai, matanya merah menyala. Giginya berderet tajam. Cakar panjangnya mengelus pipi Sari seolah menandai miliknya. "Lepaskan dia!" teriak Dimas, matanya penuh amarah. Sesepuh melangkah maju, tongkat kayu hitam di tangannya mengetuk tanah. Dengan suara berat ia memanggil kekuatan leluhur. "Kawasa leweng, kawasa cai, kawasa langit. Sing mulih ka asalna, sing jauh tina rahayat ieu." Ia menaburkan bunga kantil ke tanah. Kentongan dibunyikan keras. Suling bambu meliuk melahirkan nada panjang dan sendu. Wewe Gombel meraung, tiba-tiba ia menjerit dengan suara seperti besi digesek. "Anak ini milikku." Tangannya terangkat tinggi, lalu menghempaskan angin hitam. Pohon-pohon berderak. Dedaunan berterbangan seperti badai kecil. Warga terhuyung, beberapa hampir jatuh. Sari semakin erat dipeluk tubuhnya, napasnya hampir terhenti. Sesepuh segera mengambil segenggam garam suci dan melemparkannya tepat ke wajah Wewe Gombel. Kulit makhluk itu berasap, matanya semakin merah, menjerit menusuk telinga. "Balik na kalama anjen, ulah ngaganggu manusia deui." Wewe Gombel tidak menyerah. Dengan teriakan marah, ia mengibaskan rambut panjangnya seperti cambuk. Rambut itu melayang melilit kaki salah satu warga, menyeretnya ke tanah. Orang-orang menjerit panik. Dimas spontan melemparkan batu besar ke arah rambut itu, memutus lilitannya. "Sialan kau!" Makhluk itu makin murka. Ia membuka mulutnya lebar-lebar. Dari dalam terdengar suara tangisan puluhan anak kecil. Menyayat hati, membuat sebagian warga menutup telinga ketakutan. Kabut makin pekat, aroma melati dan bangkai semakin menusuk. Sesepuh tidak gentar, ia mencabut paku besi yang sudah diberkati, lalu menancapkannya ke tanah dengan doa keras. "Ku kuasa Gusti, ku kawasa karuhun. Dikurung ayeuna moal bisa lompat deui." Tanah bergetar, lingkaran cahaya samar muncul di sekitar Wewe Gombel. Makhluk itu meraung, tubuhnya berusaha menahan. Tangannya semakin erat melingkar di tubuh Sari. "Dimas, tolong." Dimas berlari maju, nekat, meski kabut tebal menyayat kulitnya seperti pisau dingin. Sesepuh berteriak, "Awas, kau akan diserang." Benar saja, cakar Wewe Gombel terayun ke arah Dimas. Udara terbelah hampir mengenai wajahnya. Dimas menunduk tepat waktu, lalu memeluk tubuh Sari dengan paksa, menariknya keluar dari dekapan makhluk itu. Wewe Gombel meraung lebih keras, suaranya mengguncang bumi. Ia mencoba merebut kembali, kedua tangannya melambai liar seperti sayap kelelawar. Tapi cahaya dari paku besi semakin terang, melilit tubuhnya seperti jeruji tak kasat mata. "Geus cukup, kembalilah ke asalmu." Teriak sesepuh dengan segenap tenaga. Suara kentongan dan suling makin keras. Warga ikut bersorak dengan doa-doa. Wewe Gombel mengerang panjang, tubuhnya berasap, matanya semakin redup. Akhirnya dengan jeritan terakhir ia terhempas mundur, larut ke dalam kabut bersama aroma busuk yang lenyap perlahan. Sari terkulai di pelukan Dimas.
wajah pucat namun selamat. Sesepuh terengah menatap hutan yang kembali hening. Itu baru permulaan. Dia tidak akan rela pergi sepenuhnya. Setelah Sari berhasil diselamatkan, sebagian warga turun mengantar Sari ke tempat yang aman dan warga yang lainnya beserta tim SAR, juga Dimas tetap melanjutkan pencarian Raka. Jalur menuju Gua Walet kembali disisir dari tebing hingga hutan di sekitarnya. Namun jejak Raka sama sekali tidak ditemukan, seolah ia hilang di telan bumi. Berbeda dengan Sari, pencarian Raka jauh lebih sulit. Tim SAR, warga, dan Dimas menelusuri jalur dari Gua Walet hingga ke hutan-hutan sekitarnya. Hari pertama mereka menyisir lembah dan tebing. Tidak ada jejak, tidak ada tanda kehidupan. Hari kedua anjing pelacak diturunkan, tetapi pencarian tetap nihil. Bau tubuh Raka seperti menghilang begitu saja. Hari ketiga, pencarian diperluas hingga jalur lain yang jarang dilalui. Hasilnya tetap sama, kosong, seolah bumi benar-benar menelan Raka. Dimas semakin putus asa, tubuhnya lemah, namun hatinya terus menolak kenyataan. Malam hari setelah hari ketiga pencarian tidak juga menemukan keberadaan Raka. Pencarian dihentikan sementara untuk memulihkan tenaga dan mental tim pencarian. Dimas mendatangi rumah sesepuh. Di sana sesepuh sudah menunggu dengan wajah muram. Tiba-tiba udara di ruangan menjadi dingin. Dupa yang terbakar berasap pekat. Dari bayangan, sosok Nyilinggi muncul dengan rambut panjang tergerai. Wajahnya samar tertutup kabut tipis. Sesepuh menunduk hormat. Saya mohon, Sari sudah dikembalikan, terima kasih. Tapi mohon bisakan Raka ditemukan dan dipulangkan juga. Nyilinggi menatap tajam. Suaranya berat bergema di dalam dada. Yang bernama Raka tidak bisa kembali. Dia sudah melanggar tata krama gunung. Dia sombong, menghina penjaga hutan ini, menghina penghuni yang ada di sini, dan mengucapkan kata-kata tantangan. Jiwanya kini sudah menjadi milik gunung. Dimas yang mendengar itu langsung pucat. Ia teringat saat Raka bersikap lancang, berteriak menantang hutan, menendang batu, bahkan mengolok-olok cerita warga tentang penunggu gunung. Sesepuh menghela napas panjang. Anakku, ini pelajaran. Gunung punya hukum sendiri. Siapa yang tidak hormat akan ditelan oleh jagatnya. Minggu pencarian terasa seperti mimpi buruk yang tiada akhir. Tim SAR bersama warga desa terus menyisir jalur Gua Walet hingga ke hutan-hutan lebat. Namun jejak Raka tetap tidak terlihat, seolah ia benar-benar lenyap di telan bumi. Sesepuh hanya duduk di balai desa, menatap dupa yang terus menyala setiap malam. Dimas selalu ikut meski matanya sembab karena tidak pernah berhenti menangis. Sari yang masih dalam keadaan lemah hanya bisa menenangkan Dimas agar tidak larut dalam rasa bersalah. Hari ketujuh, keputusan berat akhirnya diambil. Pencarian resmi dihentikan. Tim SAR membereskan perlengkapan mereka dan warga desa pulang dengan wajah murung. Dimas merasa dadanya hancur, seakan dunia merampas sahabat yang begitu dekat darinya. Sore itu kabut turun dengan pekat. Dimas berdiri sendiri di tepian hutan, memandang jalur pendakian yang sepi. Hatinya menolak kenyataan. Tiba-tiba di balik kabut muncul sosok samar, Raka. Ia berdiri di atas batu besar. Wajahnya masih sama, hanya lebih pucat dan matanya berkalit aneh. Senyum tipis terukir di bibirnya. Raka mengangkat tangannya, melambaikan perpisahan. Suaranya terdengar lirih namun jelas menusuk hati Dimas.
Maaf ya saudaraku, aku tidak bisa pulang lagi. Jangan lagi nyusul ke sini. Jagalah Sari dan jagalah dirimu sendiri. Anggap ini sudah jalanku, takdirku di sini. Raka, bagaimana aku bisa membiarkanmu begitu saja? Kita sahabat, kita saudara. Kau harus pulang. Jangan khawatir padaku. Ini jalan yang sudah kupilih. Terima kasih sudah menjadi sahabat. Sekarang saatnya aku berdiam di sini. Selamat jalan. Kabut semakin menelan sosok Raka dan hanya lambaian tangan yang perlahan menghilang bersama dinginnya angin gunung. Raka, seru Dimas, suaranya pecah bergetar oleh tangis dan amarah. Ia berlari ke arah sosok itu, namun seiring langkahnya mendekat, sosok Raka perlahan kabur, menyatu dengan kabut. Wajahnya hilang, tubuhnya lenyap, hanya meninggalkan desir angin dingin yang menusuk tulang. Dimas terhenti, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Kenapa harus kamu, Kak? Kenapa? Sesepuh yang diam-diam mengawasi dari kejauhan mendekat dengan langkah pelan. Tangannya menepuk bahu Dimas. Anakku, jangan memaksa. Kamu harus mengerti ini jalan yang dipilih Raka sendiri. Dia sudah melawan adat dan kini sudah menjadi bagian dari gunung ini. Dimas menunduk, tubuhnya bergetar. Ia sadar bahwa Raka tidak pernah benar-benar hilang. Jiwanya kini melebur bersama misteri Gunung Ciremai, menjadi legenda baru yang akan selalu dikenang. Sari menggenggam tangan Dimas erat, mencoba menguatkan. Kita harus ikhlas, Dim. Raka sudah memilih jalannya. Kita masih diberi kesempatan pulang dengan selamat. Dimas mengangguk perlahan meski hatinya masih menjerit. Malam itu mereka menatap ke puncak Ciremai yang tertutup kabut. Gunung itu seakan bernapas, menyimpan rahasia yang tidak akan pernah bisa dijelaskan manusia. Dan di sanalah misteri Gunung Ciremai akan selalu hidup. Matahari perlahan turun di balik Gunung Ciremai, meninggalkan semburat jingga di Cakrawala. Desa di kaki gunung kembali tenang setelah hiruk-pikuk pencarian yang melelahkan. Dimas dan Sari duduk di balai desa. Wajah mereka masih menyimpan trauma, namun juga rasa syukur karena bisa kembali dengan selamat. Namun bayangan Raka masih menghantui setiap kali Dimas menutup mata. Ia teringat sosok sahabatnya yang terakhir kali terlihat melambaikan tangan di tepi hutan antara nyata dan tidak nyata. Sesepuh desa kemudian mengundang semua orang berkumpul. Dupa menyala. Asap tipisnya melayang seolah menghubungkan dunia manusia dengan dunia gaib. Dengan suara bergetar tapi penuh wibawa, beliau berkata, Gunung itu bukan sekedar batu dan tanah. Gunung adalah jiwa, tempat roh leluhur, tempat makhluk yang tak kasat mata. Siapapun yang berjalan ke sana harus membawa rasa hormat. Harus ingat bahwa kita hanyalah tamu. Tatapan mata sesepuh beralih pada Dimas dan Sari yang terdiam. Jika ada yang sombong, meremehkan atau melawan aturan gunung, tentu ada akibatnya. Raka sudah menjadi contoh bahwa gunung tidak bisa dipermainkan. Tongkantu nyandak naon-naon ti gunung, kecuali pengalaman. Jangan tinggalkan apapun kecuali jejak langkah. Dan jangan lupa menghormati alam sama dengan menghormati diri sendiri.
Dimas menggenggam tangan Sari lebih erat. Mereka tahu kisah pendakian itu akan menjadi luka sekaligus pelajaran yang tidak pernah hilang sepanjang hidup. Gunung Ciremai berdiri megah di kejauhan. Puncaknya terselimuti kabut tipis. Diam misterius seakan menyimpan rahasia yang tidak akan pernah terungkap sepenuhnya. Dan di antara desir angin yang turun dari lereng, seolah masih terdengar tawa samar. Entah milik Raka, entah hanya gema dari rimba yang abadi. Sore itu langit di kaki Gunung Ciremai berwarna jingga keemasan. Awan tipis berarak pelan, sementara suara serangga hutan menyambut senja yang kian merayap. Dimas melangkah pelan di jalanan desa, menuruni angkot terakhir dari kota. Desa Jikukur, tanah kelahirannya terasa asing sekaligus akrab. Rumah-rumah panggung masih berdiri, sawah hijau terbentang dan aroma tanah basah setelah hujan sore menyeruak. Dimas berhenti sejenak menatap puncak gunung itu. Ada desir hangat yang menyelinap, tapi juga luka yang belum pernah sembuh. Di sanalah sahabatnya Raka menghilang. Bukan di jalur utama pendakian, melainkan di mata air Goa Walet, tempat yang diyakini warga penuh misteri. Namun ada perasaan lain yang menyelimutinya, rasa sepi yang menghantam ketika matanya menatap rumah tua di ujung jalan. Rumah peninggalan orang tuanya, rumah yang sudah lama kosong, terkunci rapat tanpa suara kehidupan di dalamnya. Tangannya gemetar ketika membuka gembok tua di pintu itu. Engsel berderit. Debu berhamburan dan udara pengap segera memenuhi paru-parunya. Ia melangkah masuk, menatap dinding yang sudah berlumut, serta foto keluarga yang masih tergantung miring di ruang tengah. Ia menaruh ranselnya di ruang tamu yang berdebu, lalu mengusap meja kayu yang ditinggalkan begitu saja. Ada rasa asing sekaligus familiar. Tempat ini masih menyimpan bayangan masa lalunya, masa ketika ia masih remaja, sebelum ditinggal orang tua, sebelum kehilangan sahabat. Langkahnya kemudian terhenti di rak kayu. Di sana tertutup debu berdiri sebuah bingkai foto yang membuat dadanya sesak. Ia meniup permukaannya perlahan. Tampaklah 3 remaja tersenyum lebar di bawah langit biru, berdiri di samping plakat logam bertuliskan Puncak Gunung Ciremai 3078 mdpl. Itu adalah dirinya, Raka dan Sari. Tawa mereka membeku di dalam foto-foto itu, sebuah momen yang seharusnya menjadi awal dari banyak pendakian lain. Tapi kenyataannya berkata lain. Dimas meremas erat bingkai foto itu, matanya memanas. Pandangannya kemudian terarah keluar jendela, ke arah gunung yang berdiri gagah di kejauhan. Kenangan pahit menelusup Raka yang melangkah ke Goa Walet untuk mengambil air, kemudian tidak pernah kembali. Pencarian panjang, tangisan Sari dan kabar yang tidak kunjung jelas. Semua itu masih jelas terpatri seolah baru kemarin terjadi. 4 tahun ia coba melupakan, tapi bayangan wajah Raka selalu kembali. Kenangan itu menjerat, tidak memberi ruang untuk benar-benar pergi. Malam itu Dimas duduk sendiri di beranda rumahnya. Tidak ada obrolan hangat. Tidak ada suara orang tua yang dulu selalu menemaninya. Hanya cahaya bulan dan siluet Ciremai yang samar di balik kabut. Dimas menarik nafas panjang. Raka. Matanya tetap tertuju ke puncak gunung. Ada sesuatu di sana yang masih menunggu. Dan Dimas tahu, cepat atau lambat ia harus kembali menapaki jejak itu. Ia sadar kepulangannya kali ini bukan sekedar menengok kampung halaman. Ada janji yang belum selesai, ada sahabat yang masih terikat pada puncak sunyi di atas sana. Gunung Ciremai seakan memanggilnya lagi. Keesokan paginya Dimas terbangun lebih awal. Udara desa masih dingin menusuk, embun tipis menempel di kaca jendela rumah. Ia duduk di ranjang usang peninggalan orang tuanya.
menatap langit-langit yang dipenuhi sarang laba-laba. Tidur semalam tak banyak memberinya ketenangan. Ia melangkah keluar, berjalan menyusuri jalan tanah menuju tepian sawah. Dari sana Gunung Ciremai terlihat lebih jelas, puncaknya yang bersembunyi di balik awan, seolah sedang mengawasi setiap sudut desa. Pandangan itu membawa Dimas kembali pada ingatan 4 tahun lalu, pendakian bersama Raka dan Sari. Raka selalu jadi yang paling bersemangat, meski semangat itu seringkali berubah jadi sikap sembrono. Ia suka tertawa keras, mengolok-olok pantangannya disebut warga desa. Bahkan ketika sesepuh pernah berpesan agar selalu menjaga sikap, Raka hanya terkekeh dan berkata, Gunung kan cuma hutan besar, apa yang harus ditakuti? Dimas menutup wajah dengan telapak tangannya setiap kali ia mengingat kalimat itu. Hatinya perih, bukan hanya karena kesombongan Raka, tapi juga karena ia sendiri tidak berbuat apa-apa. Ia hanya ikut tertawa atau paling banter sekedar mengingatkan singkat tanpa sungguh-sungguh menahan sahabatnya. Lalu hari itu tiba, mereka sudah sepakat untuk turun dari pendakian. Badan lelah setelah semalam bermalam di jalur saat melewati jalur dekat Gua Walet. Raka berhenti dan berkata, Tunggu bentar, aku isi ulang persediaan air dulu. Sayang kalau dilewatin. Dimas sebenarnya sempat berdiri dan menawarkan, namun Raka menolak cepat. Dimas terdiam, ia tahu benar kondisi mental Raka sejak awal pendakian tidak sepenuhnya baik. Ada saat-saat Raka terlihat melamun, atau wajahnya tiba-tiba pucat ketika mendengar suara-suara aneh di hutan. Tapi entah kenapa saat itu ia memilih menuruti keinginan sahabatnya. Ia dan Sari pun duduk di sebuah batu besar tidak jauh dari mulut goa, meletakkan ransel dan menunggu sambil mengatur napas. Cepet ya, Rak. Raka hanya melambaikan tangan tanpa menoleh. Mereka menunggu. 5 menit berlalu, 10 menit, lalu 20. Tapi Raka tidak juga muncul. Suasana yang tadinya biasa saja berubah perlahan jadi mencekam. Suara hutan yang biasanya ramai oleh serangga pun terasa hilang. Dimas akhirnya berdiri gelisah. Ia memanggil, suaranya bergema di antara pepohonan. Rak, cepetan, kita harus turun. Tak ada jawaban. Sari ikut memanggil, nada suaranya mulai bergetar. Raka, jangan bercanda. Tetap hening. Dimas ingat jelas bagaimana dadanya mulai sesak ketika mereka akhirnya memberanikan diri mendekat ke mulut goa. Hanya ada kegelapan, dingin dan udara lembab yang keluar dari dalamnya. Raka seolah lenyap di telan bumi tanpa jejak. Dan disitulah penyesalan itu menancap hingga kini. Andai saja ia memaksa untuk ikut menemani, mungkin segalanya tidak akan berakhir seperti ini. Maaf, Rak. Harusnya aku gak nurutin kemauanmu waktu itu. Hari mulai beranjak sore ketika Dimas melangkah ke arah halaman sebuah rumah sederhana di desa Cigugur. Ada aroma bunga melati dari pekarangan bercampur dengan semilir angin yang menurunkan hawa sejuk dari kaki gunung. Pintu rumah terbuka dan dari dalam keluarlah seorang perempuan dengan rambut terikat sederhana. Wajahnya teduh tapi matanya memancarkan kerinduan yang sulit disembunyikan. Sari, Dimas, astaga, udah lama sekali aku hampir tidak percaya kamu benar-benar pulang. Mereka benar-benar berdiri kaku sejenak, seakan menahan arus emosi yang selama ini dipendam. Lalu tanpa banyak kata Sari menepuk bahu Dimas. Dan mereka pun tertawa kecil menertawakan kejanggalan karena sudah lama tak bertemu. Mereka duduk di bangku kayu di teras rumah. Obrolan mengalir tentang masa lalu, tentang desa yang tidak banyak berubah, tentang kenangan mereka bertiga bersama Raka. Sesekali hening menyusup di antara kata-kata mereka, terutama ketika nama Raka disebut.
Sampai akhirnya Dimas menatap lurus ke arah gunung yang mulai diselimuti kabut sore. Aku pulang bukan hanya untuk menenangkan diri, Sar. Aku ingin naik lagi ke Ciremai. Napak Tilas mengingat Raka. Apa? Dimas, kamu serius? Setelah apa yang terjadi dulu, kamu masih berani naik ke sana sendirian? Aku gak bisa terus-terusan hidup dengan rasa bersalah ini. Raka hilang di sana dan aku merasa itu salahku. Dimas, kamu lupa apa yang terjadi 4 tahun lalu? Raka hilang di sana, aku sendiri hampir. Kamu yang nyelamatin aku, Dim. Kalau bukan karena kamu dan warga desa, mungkin aku juga gak akan ada di sini sekarang. Jangan sendiri kalau kamu memang keras kepala. Biar aku ikut. Aku juga ingin mengenang Raka, kita sahabat, Dim. Kenapa harus sendirian? Dimas terdiam cukup lama. Angin sore berdesir membawa dingin yang menembus ke dalam dada. Ia menatap wajah Sari lalu menunduk. Tidak, Sar, aku gak mau kamu ikut. Aku gak mau mengulang kesalahan yang sama. Biarkan aku saja. Aku harus jalani ini sendiri. Sari menunduk menggenggam erat tangannya sendiri. Ada perasaan kecewa, juga khawatir, tapi ia bisa melihat tekad di mata Dimas. Sebuah tekad yang tidak mungkin digoyangkan. Akhirnya ia hanya berkata lirih. Kalau begitu janji sama aku. Kamu gak akan lama, jangan buat aku menunggu lagi, Dim. Aku janji. Malam itu suasana basecamp Cipari tampak legang. Hanya ada 1-2 petugas yang berjaga di depan meja pendaftaran. Ditemani lampu pijar redup dan dingin malam pegunungan. Angin membawa aroma tanah basah bercampur suara jangkrik yang bersautan. Tiba-tiba seorang lelaki tua berbalut sarung dan ikat kepala muncul dari arah jalan setapak desa. Langkahnya pelan namun mantap. Tatapannya tenang seolah tahu kemana ia hendak menuju. Petugas basecamp yang berjaga sontak berdiri menyambut. Pak, malam-malam begini ada perlu apa ke sini? Sesepuh tidak langsung menjawabnya. Ia mengeluarkan sebuah bungkusan kecil yang berbalut kain putih dari balik bajunya. Lalu meletakkannya di atas meja. Matanya menatap dalam, tenang namun syarat makna. Kasihkan ini. Untuk siapa, Pak? Untuk anak muda yang besok akan naik ke Ciremai. Tapi siapa anak muda itu? Banyak juga yang naik biasanya. Besok kau akan tahu sendiri. Usai mengucapkan kalimat itu, ia berbalik dan melangkah pergi, meninggalkan basecamp tanpa memberi kesempatan bertanya lebih jauh. Petugas hanya bisa menatap punggungnya yang perlahan hilang di telan gelap. Rasa penasaran bercampur tanda tanya besar menggantung di benaknya. Keesokan harinya saat pagi buta, langit masih berwarna biru tua ketika Dimas tiba di basecamp Cipari. Suasana hening, hanya terdengar suara jangkrik dan kokok ayam bersaut-sautan dari kejauhan. Di depannya bangunan kayu sederhana berdiri. Dindingnya dipenuhi papan informasi dan coretan-coretan nama pendaki yang pernah lewat. Dimas melangkah masuk. Di dalam seorang petugas berseragam coklat muda sedang menuliskan sesuatu di buku besar. Rambutnya mulai memutih, garis wajahnya menua, tapi sorot matanya masih tajam. Dimas langsung mengenalinya. Dialah petugas yang dulu 4 tahun lalu sempat sibuk mengatur pencarian Raka. Petugas itu mendongak, matanya terbelalak sebentar sebelum akhirnya berujar pelan. Kamu Dimas ya? Iya, Pak. Saya mau daftar simaksi untuk naik ke Ciremai. Ruangan mendadak senyap. Petugas itu menutup bukunya perlahan lalu menatap Dimas lama sekali, seolah sedang menimbang sesuatu. 4 tahun lalu aku masih ingat betul. Kamu, Raka sama Sari
Waktu itu hanya kalian berdua yang pulang dan sampai sekarang jasad Raka nggak pernah ketemu. Betul, Pak. Justru karena itu saya mau naik lagi, bukan untuk main-main, tapi untuk mengenang dia, untuk menepati janji saya. Sendirian? Anak muda, kamu kan tahu gunung ini bukan cuma soal fisik. Banyak hal yang gak bisa dijelaskan dengan logika. Aku gak yakin ini ide yang baik. Saya sudah siap, Pak. Mohon izinkan saya. Beberapa detik hening, akhirnya petugas itu bangkit dari kursinya, berjalan ke arah lemari kayu di pojok ruangan dan mengambil sebuah bungkusan kecil yang terikat kain putih. Ia kembali duduk lalu meletakkan benda itu di meja di hadapan Dimas. Kalau kamu memang tetap ingin naik bawah ini, jangan pernah lepaskan dari ranselmu. Anggap saja ini bekal doa. Apa ini, Pak? Aku pun tidak tahu sesepuh desa menitipkan ini. Gak usah dipertanyakan. Yang penting simpan baik-baik. Ingat, gunung punya penghuni. Ada yang ramah, ada yang tidak suka diganggu. Kalau ada sesuatu yang mencoba mendekatimu, jangan pernah tinggalkan bungkusan itu. Baik, Pak, terima kasih. Setelah mengisi formulir dan menerima kartu SIM Maxi, ia keluar base camp. Udara pagi semakin segar, aroma pinus menusuk hidungnya. Di depan sana jalur menuju pos 1 Cigowok sudah menantinya. Sebelum benar-benar melangkah, ia menoleh sebentar ke arah base camp. Petugas itu masih berdiri di ambang pintu, menatapnya dengan wajah cemas, lalu mengangguk tipis. Dimas mengatur napas panjang, lalu melangkah. Pendakian menuju puncak Ciremai pun dimulai. Langkah-langkah Dimas terasa ringan ketika ia mulai menapaki jalur menuju pos 1 Cigowok. Jalur awal masih landai, tanahnya padat dan diapit pepohonan besar yang menjulang, seolah membentuk gerbang alami. Suara burung bersaut-sautan ditingkahi desau angin yang membuat daun-daun bergetar. Udara pagi begitu sejuk menusuk dada dengan segar. Namun di balik itu ada rasa lain yang menyelinap. Sepi. Jalur Cipari memang terkenal jarang dilalui pendaki lain, sehingga sejak meninggalkan base camp tadi, Dimas sama sekali tidak berpapasan dengan siapapun. Biasanya di jalur pendakian ia mendengar canda tawa kelompok lain, atau setidaknya suara tongkat trekking yang beradu dengan tanah. Kali ini hanya derap langkahnya sendiri dan dengus napasnya yang perlahan berat. Kalau saja kalian ada di sini. Gumamnya menatap tanah basah yang menghitam. Ia tiba di pos 1 Cigowong, sebuah tanah datar kecil dengan papan penanda sederhana. Ia berhenti. Semakin jauh jalur mulai menanjak. Keringat membasahi pelipis Dimas dan pundaknya mulai terasa berat karena ransel. Ia duduk sejenak di tepi jalur, membuka botol air dan menengguknya pelan. Tanpa sadar tangannya meraih bungkusan putih pemberian petugas base camp. Ia menatap lama, merasakan sensasi aneh. Hangat, seolah benda itu bukan sekedar kain pembungkus. Apa sebenarnya isi dari ini? Saat menyimpan kembali ke ransel, ia mendengar sesuatu. Suara langkah lain perlahan teratur seperti seseorang yang sedang menyusuri jalur tak jauh di belakangnya. Ia menoleh cepat, hutan begitu hening. Hanya dedaunan yang bergerak tertiup angin. Mungkin cuma perasaan. Ia menghela nafas, namun ia memilih untuk mempercepat langkahnya. Area pos ini lebih lapang, angin berhembus kencang membuat suara gesekan dedaunan terdengar seperti bisikan. Dimas meletakkan ranselnya, duduk sambil menatap papan kayu bertuliskan Paguyangan Badak. Ingatan lama menyeruak, ia melihat bayangan Raka di benaknya.
tertawa keras sambil berkata, "Dikit lagi kita gua walet. Habis itu puncak Dim, bebas foto sepuasnya." Dimas menunduk. Ia ingat betapa seringnya Raka meremehkan Jalur, berjalan tanpa pikir panjang. Sari berkali-kali menegur, tapi Dimas hanya tertawa dan ikut terbawa suasana. Andai saja dulu ia lebih tegas, mungkin Raka tidak akan nekat pergi sendirian ke mata air itu. Penyesalan itu kembali menghantam dadanya. Kabut tipis turun membuat Jalur terasa asing meski ia pernah melewatinya. Hening. Hanya suara nafasnya sendiri. Tiba-tiba samar-samar terdengar suara seseorang memanggil, "Dim." Langkahnya berhenti. Ia menoleh ke belakang. Kosong. Jalur sepi. Ia melanjutkan berjalan, namun suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. "Dim, tunggu aku." Darahnya berdesir. Itu suara Raka. Kakinya hampir melangkah ke arah suara, tapi sesuatu menahannya. Cepat-cepat ia meraih bungkusan putih dalam ranselnya, menggenggamnya erat. Seketika suara itu meredup lalu hilang, lenyap bersama kabut. Meski selamat dari jebakan aneh itu, bulu kuduknya berdiri dan keringat dingin membasahi leher. Hari mulai gelap. Dimas menyalakan headlamp. Cahaya putihnya menembus kabut tipis. Ia tiba di pos 4 Arban, sebuah area datar dengan beberapa batu besar. Ia hendak melepaskan ransel dan beristirahat ketika matanya menangkap sesuatu. Di antara kabut tak jauh dari pos berdiri siluet seseorang. Dia menghadap ke arahnya. Dimas terperanjat, jantungnya berpacu. "Halo?" Suara itu tidak bergerak. Dimas memberanikan diri melangkah mendekat. Tapi begitu ia berkedip, sosok itu lenyap begitu saja, seolah menembus kabut. Sunyi. Jalur Cipari tetap hening, tanpa tanda-tanda pendaki lain. Dan itu membuat rasa dingin yang merambat ke punggungnya semakin nyata. Untuk pertama kalinya sejak memulai pendakian, Dimas benar-benar merasa ia tidak sendirian di gunung ini. Langkah Dimas semakin berat saat sampai di pos 5 Tanjakan Asoy. Nafasnya tersengal, keringat bercampur dingin mengguyur tubuh. Ia berhenti sejenak, menengguk air terakhir dari botol kecil. Di balik pohon-pohon tinggi, bayangan sore mulai menutup jalur, menyisakan cahaya orange yang redup. Tempat itu membuat pikirannya melayang pada masa lalu kejadian 4 tahun lalu. Saat Sari hampir diseret oleh sosok wewe gombel. Dimas masih ingat jelas teriakan Sari yang nyaring, jerit minta tolong yang menghantui tidurnya hingga kini. Bulu kuduknya meremang ketika telinganya menangkap suara samar, suara cekikikan perempuan lirih, seolah datang dari setelah pepohonan. Dimas menoleh cepat, hanya kabut tipis yang menari di antara batang-batang pinus. Bukan apa-apa. Ia mencoba menenangkan diri, tapi langkahnya terasa dipaksa untuk lebih cepat, seolah ingin segera menjauh dari sesuatu yang mengikutinya. Di pos 6 Pasanggerahan, Dimas memutuskan untuk berhenti. Ia mendirikan tenda kecil di tanah lapang yang agak miring. Malam turun begitu cepat, dan sepi di jalur Cipari memang bukan sekedar cerita. Tidak ada pendaki lain yang ia temui sejak tadi siang. Hanya dirinya sendirian di antara kabut dan hening yang terlalu mencekam. Saat sedang berbaring, suara gesekan kain kasar terdengar dari luar tenda. Tanah bergetar ringan seperti ada sesuatu yang melompat-lompat. Bau busuk mirip bangkai basah menyusup masuk. Dengan gemetar ia mengintip celah tenda. Sejauh pandangan, sosok pocong melompat pelan di antara kabut. Wajahnya tertutup kain putih kotor. Kepalanya miring tidak wajar, seolah memata-matainya. Sekejap kemudian sosok itu menghilang. Belum sempat Dimas menarik napas lega, dari kejauhan terdengar tawa lirih perempuan.
Di balik batang pohon besar samar terlihat kuntilanak berdiri. Rambut panjang menutupi hampir seluruh wajah, gaun putihnya koyak. Matanya yang terlihat dari celah rambut berkilat merah. Ia hanya berdiri, menatap lalu tertawa lagi sebelum lenyap dalam kabut. Dimas gemetar, ia meraih bungkusan kain putih pemberian petugas base camp. Menggenggamnya erat di dada. Anehnya begitu benda itu dipegang, suara-suara aneh perlahan mereda. Meski takut, ia memaksakan diri memejamkan mata, berharap bisa tertidur meski hanya sejenak. Pagi berikutnya ia melanjutkan perjalanan dengan langkah berat. Jalur menanjak semakin licin. Kabut tebal membuat pandangan hanya sebatas beberapa meter. Di ujung jalur ia seperti melihat bayangan putih melintas cepat. Raka. Namun justru saat ia menoleh, kakinya terpeleset, tubuhnya jatuh terguling menuruni lereng sempit. Suara gemertak ranting patah mengiringi tubuhnya yang menghantam tanah. Dimas berguling, ranselnya terhempas, terlempar ke sisi lain jurang. Ia sempat meraih, tapi hanya udara yang tergenggam. Tubuhnya menghantam tanah keras, pandangannya berkunang, ranselnya terlempar jauh entah kemana. Benturan keras menghentikan jatuhnya. Pandangannya menggelap, Dimas pun pingsan. Saat ia sadar kembali, malam hampir sempurna, bulan pucat terhalang kabut. Tubuhnya sakit, terutama pergelangan kaki. Ia meraba ke sekeliling, kosong. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia pingsan. Ranselnya hilang, semua bekal, air, pakaian hangat, bahkan bungkusan putih pemberian petugas basecamp ikut lenyap. Dadanya sesak, ia benar-benar sendirian tanpa bekal, tanpa pelindung, tanpa air. Satu-satunya benda yang masih tersisa hanyalah pisau lipat kecil di saku celana. Ia genggam erat, seakan itu satu-satunya penopang hidupnya. Dimas menahan perih di kakinya yang terkilir. Dengan susah payah ia mencoba berdiri. Sial. Ia menatap ke atas, ke arah jalur yang jauh di atas sana. Mustahil ia bisa mendakinya kembali. Kabut turun, udara membeku, Dimas menggigil hebat. Tubuhnya lemah karena lapar. Ia mencoba mengumpulkan dedaunan kering untuk dijadikan alas tidur. Meski hanya sedikit membantu. Tiba-tiba terdengar suara gesekan kain. Dimas mendongak. Sosok pocong berdiri kaku. Menghadapnya dari kejauhan, tidak lama kemudian tawa melengking menggoyak malam. Muncul kuntilanak melayang, wajahnya tertutup rambut panjang. Menjauh! Teriak Dimas sambil mengacungkan pisau lipatnya, walau tangannya gemetar. Dari kegelapan terdengar suara lain, suara berat, parau namun jelas menusuk ke dalam pikiran. Aku gagal gara-gara kau mengambil gadis itu. Kini kau yang akan aku bawa. Wewe Gombel, sosok tinggi dengan mata merah menyala, muncul samar di antara kabut. Tawa bergema membuat Dimas lari terbirit meski kakinya pincang. Ia jatuh bangun menabrak dahan, lututnya berdarah. Malam itu ia hampir tidak tidur, hanya terbaring gemetar ditemani suara tangis bayi. Tawa wanita dan bisikan-bisikan asingnya tidak henti mengejarnya. Matahari muncul lemah di balik kabut. Dimas lapar, perutnya melilit. Ia memungut daun, mencicipi rumput, bahkan mencoba mengunyah akar pohon. Rasanya pahit, membuatnya hampir muntah. Hausnya lebih parah. Dengan tenaga sisa ia berjalan terseok mencari sumber air. Setelah berjam-jam ia menemukan genangan kecil di cekungan batu bercampur tanah. Ia nekat menengguknya, meski keruh dan berbau. Setiap kali ia berhenti, suara-suara gaib itu kembali. Kadang ia melihat sosok Raka berjalan menjauh. Kadang mendengar Sari memanggil namanya lirih. Dimas, tolong aku. Ia menutup telinga dengan kedua tangan, menangis putus asa.
Berhenti, itu bukan kalian. Tubuhnya makin melemah, luka-luka mulai membengkak. Ia mencoba tidur tapi sosok pocong muncul lagi. Kali ini lebih dekat, kuntilanak berputar-putar di atasnya, tertawa seperti mengejek. Dan suara wewe gombel kembali semakin jelas. Sendirian, lapar, haus. Tidak akan ada yang menyelamatkanmu. Dimas menjerit, berlari sekuat tenaga meski jatuh tersungkur berkali-kali. Pisau lipatnya ia genggam, namun kini lebih sebagai pegangan agar tidak merasa sendirian. Tubuh Dimas benar-benar habis. Ia berjalan sempoyongan, mencoba mencari jalan keluar, tapi justru semakin tersesat. Rasa haus membuat bibirnya pecah-pecah, perutnya melilit. Ia bahkan memakan serangga yang ditemuinya. Meski pahit dan membuatnya mual, akhirnya ia terjatuh di tanah. Pandangannya mengabur. Kalau ini memang akhirku, biarlah. Matanya perlahan terpejam, lalu suara langkah mendekat. Seseorang memeluk dan menahan tubuhnya. Mei, bangun, jangan tidur di sini. Kau bisa mati. Dimas membuka mata samar. Seorang pemuda berdiri di depannya. Wajahnya teduh karena tidak kuat lagi menahan segala sakit yang ada di tubuhnya. Dimas pun akhirnya pingsan. Dimas membuka mata dengan kepala berdenyut hebat. Pandangannya buram, namun samar-samar ia melihat seseorang duduk tak jauh darinya, menyalakan api kecil dengan potongan ranting. Sosok itu seorang pemuda, wajahnya tertutup bayangan. Hanya sorot matanya yang sesekali memantulkan cahaya api. Sudah sadar? Dimas mencoba bangkit, tubuhnya sakit luar biasa, kakinya nyeri. Perutnya kosong, pemuda itu segera menyodorkan botol berisi air minum dan sepotong roti kering. Dimas menerimanya dengan penuh rasa syukur. Terima kasih. Siapa namamu? Pemuda itu tersenyum samar, lalu justru balik bertanya. Kenapa kau naik sendirian sampai sejauh ini? Aku hanya ingin mengenang seorang sahabat. Kau naik ke gunung ini dari jalur mana? Dari jalur Cipari. Berani sekali kau naik ke gunung ini, sendirian lewat jalur itu lagi. Melihat senyum pemuda itu, Dimas merasa mengenali pemuda itu. Tapi siapa? Mereka berdua lalu duduk dalam diam, hanya suara api yang berderak dan desir angin gunung yang mengisi udara. Dimas ingin kembali bertanya, namun pemuda itu selalu mengalihkan pembicaraan setiap kali namanya ditanyakan. Ada perasaan aneh di hati Dimas semakin ia menatap pemuda itu, semakin besar keyakinan bahwa ia pernah mengenalnya. Keesokan harinya mereka mulai bergerak menapaki jalur ke atas. Dimas berjalan terpincang, namun pemuda itu sabar menuntunnya. Bahkan menanggung sebagian berat tubuhnya ketika jalur semakin menanjak. Jalur Cipari memang terkenal sepi dan kali ini benar-benar sunyi. Tak ada pendaki lain, tak ada suara lain selain langkah kaki mereka berdua dan sesekali teriakan burung di kejauhan. Setiap kali Dimas hampir jatuh, pemuda itu sigap menolongnya. Setiap kali Dimas kelelahan, pemuda itu memberi semangat. Ucapan-ucapan yang entah kenapa sangat mirip dengan ucapan Raka dulu. Jangan berhenti, kau pernah tertawa di puncak bukan? Ingat bagaimana rasanya? Dimas tercekat, kata-kata itu persis seperti yang pernah diucapkan Raka 4 tahun lalu, saat mereka mendaki bersama. Kenangan itu menyambar kuat dalam ingatannya. Tawa Raka, teriakan Sari dan langit Ciremai yang begitu dekat seolah bisa digapai tangan. Malamnya mereka bermalam di jalur dekat pos 7, Sangyang Ropo. Dimas tidak bisa tidur, angin malah menusuk tulang, dan di sela hembusan dingin itu terdengar tawa lirih perempuan yang melengking panjang. Kuntilanak. Dimas menahan napas, tubuhnya gemetar. Dari sela kain tenda,
Bayangan putih berambut panjang berdiri terpaku, menunduk tepat menghadap ke arah tenda. Lalu suara lain muncul, gesekan kain berat berulang-ulang. Pocong. Dimas ingin berteriak, namun pemuda itu hanya menepuk bahunya pelan. Tenanglah, selama kau bersamaku, mereka tidak akan bisa menyentuhmu. Suara itu terdengar sangat meyakinkan, begitu teduh. Anehnya gangguan itu mereda. Tawa kuntilanak menghilang, langkah pocong menjauh, hanya tersisa kesunyian. Dimas menoleh, menatap wajah samar pemuda itu di remang cahaya api unggun. Hatinya bergetar, ia hampir yakin siapa sosok ini sebenarnya. Tapi akalnya menolak percaya. Pagi datang, meski tubuhnya masih lemah, Dimas mendesak untuk melanjutkan perjalanan. Pemuda itu sempat menahannya, tapi Dimas menatap lurus ke atas, ke arah puncak yang tersembunyi di balik kabut. Aku harus sampai ke sana. Di puncak itulah aku terakhir tertawa bersama sahabatku. Sebelum takdir memisahkan kami, aku tidak akan berhenti sebelum sampai. Kalau begitu, aku akan menemanimu. Mereka berdua kembali berjalan. Setiap langkah terasa berat, tapi semangat Dimas semakin menyala. Ia tidak lagi sekedar mendaki untuk mengenang. Ada sesuatu yang lebih besar yang menantinya di atas sana. Jawaban dari misteri sekaligus pertemuan dengan masa lalu yang tidak pernah benar-benar hilang. Langkah Dimas terseret pelan ditopang pemuda misterius itu. Nafasnya berat, dadanya naik turun cepat, namun matanya tetap bersinar. Ada keyakinan di sana. Sedikit lagi, puncak ada di depan sana. Dingin menggigit tulang, angin tipis di ketinggian, dan tubuh yang masih sakit tidak memadamkan tekad Dimas. Baginya berdiri lagi di puncak Ciremai bukan sekedar pendakian, melainkan pertemuan dengan kenangan terakhir bersama sahabatnya Raka. Dan akhirnya kabut terbuka. Puncak tertinggi Jawa Barat itu menampakkan dirinya. Matahari muncul, menyapu lembah dengan cahaya keemasan. Dimas terhuyung lalu berdiri diam. Dadanya sesak oleh rasa yang tidak bisa dijelaskan. Air matanya jatuh tanpa disadari. Aku sudah di sini, Rak. Kau masih ingat kan? Kita pernah tertawa bersama di sini. Dan aku janji tidak akan melupakanmu. Pemuda misterius itu hanya berdiri di sampingnya, senyum samar di wajahnya, seolah memahami isi hati Dimas tanpa perlu kata. Setelah puas mereka mulai turun, tubuh Dimas semakin lemah. Kakinya terkilir sejak terjatuh di jurang. Pemuda itu terus berada di sisinya, kadang memapah, kadang menyemangati. Namun perjalanan turun tidak bisa berjalan mulus. Dari balik kabut suara tawa panjang terdengar, melengking hingga menusuk kepala. Sosok perempuan besar dengan wajah mengerikan muncul, rambutnya kusut panjang, matanya merah membara. Wewe Gombel. Kau pikir bisa kabur, ah? Dulu gadis itu kurelakan, tapi kau akan aku bawa sama seperti sahabatmu. Suara itu membuat lutut Dimas lemas. Pemuda misterius segera berdiri di depannya, menghadangnya. Dia tidak sendirian selama aku ada. Kau tidak bisa menyentuhnya. Wewe Gombel tertawa keras bergema menembus kabut. Angin berputar, pohon-pohon berderak seperti hendak tumbang. Sosok itu melangkah maju, kukunya panjang berkilat, siap meraih Dimas. Dimas menutup mata, tubuhnya gemetar. Ia hanya bisa berdoa dalam hati. Tiba-tiba kabut di sekitar mereka bergolak, angin berhenti mendadak, digantikan keheningan yang menekan. Dari arah jalur setapak muncul sosok perempuan lain. Pakaiannya sederhana seperti kebaya putih, wajahnya teduh namun penuh wibawa.
Aura sejuk menyebar menekan hawa gelap yang dibawa Wewe Gombel. Nyilinggi, penjaga gaib Gunung Ciremai. Suara beliau terdengar lembut namun menggelegar di telinga Dimas. Kau sudah melampaui batas, Gombel. Anak ini datang dengan niat tulus, bukan untuk menantang. Lepaskan dia atau kau yang akan kupenjarakan di dasar kawah. Wewe Gombel meraung keras, matanya semakin merah, tapi begitu Nyilinggi melangkah maju, aura putih terang menyelimuti jalur itu. Wewe Gombel mundur, tubuhnya gemetar ketakutan. Baiklah, kali ini aku biarkan. Tapi ingat, manusia lemah ini tidak akan selalu mendapatkan perlindunganmu. Dengan tawa panjang yang menusuk, sosok itu melesat ke dalam hutan, lenyap bersama kabut pekat. Dimas terduduk hampir menangis lega. Pemuda misterius menepuk bahunya. Kau selamat, Dim, berkat beliau. Teruslah melangkah turun. Jangan menoleh lagi. Kau sudah menunaikan janjimu di puncak. Tinggalkan sisanya pada kami. Setelah itu perlahan sosok Nyilinggi memudar, menyatu dengan kabut pagi. Jalur kembali tenang. Di base camp Cipari suasana mencekam. Sari duduk dengan wajah pucat, matanya sembab karena tangis. Petugas base camp dan tim SAR sudah siap. Tandu lipat, tali dan senter kepala berjajar di pojok ruangan. Jika sampai subuh ia belum turun, kita langsung bergerak. Sari mengangguk, menggenggam jaketnya erat. Namun tepat saat persiapan dimulai, suara gaduh terdengar dari jalan setapak. Semua orang menoleh. Sosok yang mereka tunggu-tunggu muncul, Dimas. Tubuhnya lemah, wajahnya pucat, langkahnya terseok. Ia dipapa oleh pemuda misterius. Suasana basecamp penuh haru. Sari berlari memeluk Dimas yang nyaris roboh. Air matanya tumpah bercampur dengan peluk Dimas. Terima kasih sudah membawanya pulang. Ketua tim SAR juga mengulurkan tangan menepuk bahunya. Kerja bagus, nak. Kalau bukan karena kau, mungkin kami yang harus menjemputnya ke atas sana. Pemuda itu hanya menunduk sopan, senyum samar menghiasi wajahnya. Tak sepatah kata pun ia ucapkan. Hanya satu orang yang tidak larut dalam rasa lega, petugas basecamp. Ia menatap pemuda itu lama, sorot matanya penuh curiga, seakan menyimpan tanya yang tidak bisa ia ucapkan. Namun pada akhirnya ia memilih diam. Dimas terlalu lemah untuk memperhatikan apapun. Ia hanya merasa aman berada di tengah orang-orang yang dikenalnya. Sementara pemuda misterius itu berdiri di antara mereka, seolah hanyalah manusia biasa yang ikut bergembira dalam kepulangan Dimas. Udara di basecamp Cipari sore itu masih menyisakan sisa-sisa hiruk pikuk setelah kedatangan Dimas. Para warga desa yang kebetulan ada di sana ikut menyambut dengan rasa penasaran bercampur kagum. Sari masih duduk di samping Dimas, memastikan bahwa ia tidak lagi roboh. Tim SAR sibuk merapikan peralatan mereka yang urung digunakan. Namun di tengah kelegaan itu hati Dimas justru bergejolak, bukan karena tubuhnya yang lemah, melainkan karena sosok yang menemaninya sejak dari hutan tadi, pemuda misterius itu. Dimas mencoba mencari-cari sosoknya di kerumunan. Ia ingin mengucapkan terima kasih, ia ingin menanyakan namanya, ingin tahu siapa sebenarnya orang yang sudah menyelamatkannya. Tapi sosok itu tidak lagi terlihat. Sar, tadi pemuda yang membantuku turun, kamu lihat dia kemana nggak? Pemuda yang bersamamu tadi, barusan dia ada di sini. Bahkan aku sempat mengucapkan terima kasih padanya. Mungkin dia sudah pergi tanpa pamit. Tidak mungkin. Dia yang sudah menolongku sepanjang jalan. Mungkin dia memang tidak ingin disebut-sebut, yang penting kamu selamat. Jawaban itu tidak membuat Dimas tenang. Ada sesuatu yang tidak selesai.
Ada rasa ganjil yang seolah-olah sebagian dari dirinya menolak menerima begitu saja kepergian sosok misterius itu. Dengan tubuh masih lemah, ia memaksakan diri berdiri, langkahnya gontai, tapi hatinya mendorong untuk terus mencari. Ia menyusuri area sekitar base camp dekat pos pendaftaran. Halaman kecil yang dipenuhi pendaki lain hingga kederetan bangku kayu di samping. Tidak ada hingga akhirnya matanya tertuju pada sesuatu di sudut beranda base camp. Sebuah tas ransel tua, kotor, lapuk dengan beberapa jahitan yang nyaris putus. Dimas terdiam, jantungnya berdegup lebih kencang. Ia sangat mengenali tas itu. Tas itu milik Raka. Malam di base camp Cipari mulai hening. Sari sudah tertidur kelelahan setelah menunggu berhari-hari. Tim SAR pun memilih merebahkan diri di Serambi, menyiapkan tenaga bila sewaktu-waktu dibutuhkan kembali. Namun Dimas masih terjaga. Matanya sulit terpejam. Dipeluknya sebatas ransel kusam yang sejak tadi siang terus ia genggam erat. Tas itu milik Raka, sahabat yang tidak pernah kembali dari pendakian 4 tahun lalu. Perlahan Dimas membuka ransel itu, bau apak dan tanah lembab menyeruak, seolah membawa kembali jejak waktu yang lama terkubur. Di dalamnya ada botol air setengah kosong, jaket tipis yang warnanya sudah pudar, dan sebuah topi usang. Topi itu langsung membuat dadanya sesak. Ia masih ingat jelas, Raka hampir tidak pernah melepasnya saat pendakian. Topi itu seperti bagian dari dirinya. Kini benda itu kembali, tapi tanpa sosok pemiliknya. Air mata Dimas menetes, tangannya gemetar ketika menemukan sebuah buku lusuh di dasar ransel. Sebuah diary. Dengan hati-hati ia membuka halaman-halaman yang penuh coretan. Di sana Raka menulis tentang kesepian, tentang dinginnya malam di Gua Walet, tentang harapannya bisa ditemukan, juga tentang rasa sesal karena sering bersikap sembrono terhadap gunung. Lalu di halaman terakhir ada tulisan yang membuat napas Dimas tercekat. Kalau satu saat aku tidak kembali, semoga gunung ini menyampaikan pesanku. Sahabatmu akan selalu di sisimu. Dimas menutup buku itu sambil menahan tangis. Malam itu di bawah atap base camp sederhana, ia merasa Raka benar-benar hadir di sampingnya. Kata-kata itu seperti menenangkan hatinya, menghapus rasa bersalah yang selama ini ia pikul. Keesokan paginya matahari terbit di balik punggung gunung Ciremai. Udara dingin berganti dengan hangat cahaya pagi. Dimas berdiri di halaman base camp, membawa ransel Raka yang kini ia peluk seperti harta berharga. Sari menghampirinya, tersenyum tipis meski matanya sembab. Jangan pergi lama-lama lagi, Mas. Dimas hanya mengangguk, menepuk bahu Sari dengan lembut. Tim SAR yang sejak kemarin menemaninya juga berpamitan. Mereka semua bersyukur Dimas bisa selamat. Lalu Dimas beralih pada petugas base camp. Lelaki tua itu menatapnya dalam-dalam. Sorot matanya seolah ingin mengatakan sesuatu yang lebih dari sekedar kata-kata. Namun akhirnya ia hanya bisa berujar pelan. Bawa selalu kenangan itu. Jangan pernah kau lupakan. Dimas membungkuk, mengucapkan terima kasih lalu melangkah meninggalkan base camp. Dengan ransel Raka di punggungnya, ia berjalan menyusuri jalan desa yang masih diselimuti kabut tipis. Meski rasa kehilangan masih begitu nyata, Dimas tahu satu hal. Sahabatnya tidak pernah benar-benar hilang. Di setiap langkahnya, di setiap embusan angin gunung, Raka akan selalu ada di sisinya. Beberapa minggu setelah pendakian itu, kehidupan di desa lereng Gunung Ciremai kembali berjalan seperti biasa. Sari kembali pada rutinitasnya, namun matanya sering menerawang ke arah puncak gunung yang tampak megah di kejauhan. Ada rasa lega karena Dimas berhasil kembali, tetapi juga rasa getir yang tidak bisa ia jelaskan. Di rumah peninggalan orang tuanya, Dimas duduk termenung di kamar sederhana. Di depannya tergeletak ransel Raka.
topi usang yang sudah pudar warnanya, dan diary yang kini menjadi harta paling berharga dalam hidupnya. Setiap kali membaca tulisan tangan itu, ia merasa seperti mendengar suara sahabatnya kembali bercanda di sampingnya. Malam itu Dimas keluar rumah. Ia menatap siluet Gunung Ciremai yang berdiri kokoh, diterangi cahaya bulan. Angin berhembus pelan seakan membawa bisikan lembut yang pernah ia baca di akhir catatan Raka. Sahabatmu akan selalu di sisimu. Dimas menutup mata, membiarkan air mata jatuh tanpa malu. Ia tahu perjalanan hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Namun ia juga sadar kenangan bersama Raka akan terus hidup dalam langkah-langkahnya. Gunung Ciremai tetap berdiri sunyi, menyimpan banyak rahasia. Banyak cerita yang tidak akan pernah sepenuhnya terungkap. Tapi bagi Dimas, di sanalah sebuah ikatan abadi terpatri antara gunung, kenangan, dan sahabat yang tidak akan pernah hilang. Sekian dan terima kasih buat DF Anggoro yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamet memohon maaf sebesar-besarnya. Dan akhir kata, Kang Selamet pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.